10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan utang dagang dan utang yang tidak dicatat pada mata kuliah B1 Praktik Audit Universitas di Kubang, Semarang. Dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho SE AK MM CA CVA. Sebelum masuk pembahasan materi, alangkah baiknya saya perwakilan kelompok 1 memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada ketua kelompok Mila Agustin dengan NIM 1905520050. Kemudian anggota 1 saya sendiri Bekti Indah Rahmawati NIM 1905520047. Selanjutnya anggota 2 Sherly Kusuma Dewi dengan NIM 1905520052. Kemudian anggota ketiga Putri Dienta Nur Khalifah NIM 1905520054. Selanjutnya ada anggota keempat Belinda Agustina NIM 1905520062. Yang terakhir anggota kelima ada Tri Kusuma NIM 1905520074. Selanjutnya, isi presentasi kami yang akan dibahas ada apa aja ya? Yang pertama, ada perkenalan kelompok yang sebelumnya sudah saya kenalin satu persatu. Selanjutnya, ada soal G1 dan G2 yang dibahas oleh Bekti. Lalu, ada soal G3 yang dibahas oleh Mila. Selanjutnya ada soal G4 dan G5 yang dibahas oleh Belinda. Kemudian soal G6 yang dibahas oleh Sherly. Lalu soal G7 yang membahas oleh Dinda. Soal bahas Anda. G1 PT Bina Citra Pesona utang dagang tanggal 31 Desember 2005 dibuat oleh klien nomor voucher 1208, nama perusahaan janitor A dan Z, jumlah Rp250.000, jumlahnya dapat dilihat di buku 1 tabel 6 PT Bina Citra Pesona voucher untuk pembayaran utang. Jumlahnya sudah sesuai dengan buku 4. Nomor voucher 1235, nama perusahaan CV Kartika, jumlah Rp24.960.000. Jumlahnya dapat dilihat di buku 1 tabel 6 PT Bina Citra Pesona voucher untuk pembayaran utang. Jumlahnya sudah sesuai dengan buku 4. Nomor voucher 1210, nama perusahaan PT Harapan, jumlah Rp16.800.000. Jumlahnya dapat dilihat di buku 1 tabel 6 PT Bina Citra Pesona voucher untuk pembayaran utang. Jumlahnya ternyata sama di buku 4. Nomor voucher 1215, nama perusahaan Cash Cleaning Service, jumlahnya Rp140.000.
Jumlahnya sudah sesuai dengan buku 1 tabel 6 PT Binai Citra Pesona voucher untuk pembayaran utang. Nomor voucher 1234, nama perusahaan konsultan hukum Effendi SH, jumlahnya 9.640.000 rupiah. Jumlahnya sudah sesuai dengan buku 1 tabel 6 PT Binai Citra Pesona voucher untuk pembayaran utang. Nomor voucher 1231, nama perusahaan PT Asahan, jumlahnya 170.000 rupiah. Jumlahnya sudah sesuai dengan buku 1 tabel 6. G2 PT Binai Citra Pesona penyelidikan terhadap utang yang dicatat tanggal 31 Desember 2005, nomor voucher 11, nama perusahaan Mitra NG, tanggal faktur 2 Januari 2006, keterangan servis gas dari tanggal 25 sampai 27 November 2005. Jumlahnya lihat di buku 1 tabel 7, sejumlah 1.500.000 rupiah. Nomor voucher 13, nama perusahaan CV Kartika, tanggal faktur 26 Desember 2005, keterangan pembelian 60 kotak LO Dekitron, jumlahnya dilihat di buku 1 tabel 7, sejumlah 66.336.000 rupiah. Nomor voucher 14, nama perusahaan PT Aroma Putri, tanggal faktur 3 Januari 2006, keterangan pengangkutan barang. Jumlahnya lihat di buku 1 tabel 7, sejumlah 480.000 rupiah. Nomor voucher 15, nama perusahaan PT Cendana Putri, tanggal faktur 24 Desember 2005, keterangan membeli 50 kotak Essence of Apricot.
Jurnal penyesuaian persediaan barang dagang di debit Rp66.336.000, utang dagang di kredit Rp66.330.000, harga pokok penjualan di debit Rp19.200.000, utang dagang di kredit Rp19.200.000. Beban reparasi dan pemelihara di debit Rp1.500.000. Selanjutnya, perhitungan persediaan 50 box Essence of Apricot Spray. Harga beli Rp19.200.000 ditambah beban angkut Rp400.000 sama dengan Rp19.600.000. Persediaan 60 box LO Decathlon, harga beli Rp66.336.000 ditambah beban angkut Rp480.000 sama dengan Rp66.816.000. Rekapitulasi saldo utang dagang menurut klien Rp397.660.000 ditambah cicilan Rp7.000.000. Baik, saya akan menjelaskan kertas kerja audit G3 PT Bina Citra Pesona, Jalan Gagak Rimang, nomor 3, telepon 513413 dan 563516, Yogyakarta. Permintaan konfirmasi saldo utang kepada yang terhormat Toko Dian Kencana, Jalan Semangka nomor 66, Solo. Sehubungan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan kami per 31 Desember 2005 oleh akuntan publik kami, Dr. Andes Susilo dan CO, sudilah Anda memberikan informasi tentang jumlah utang kami kepada perusahaan saudara. Bersama ini kami melampirkan juga amplop untuk jawaban. Jumlah yang belum jatuh tempo yaitu Rp7.760.000. Jumlah lewat tanggal jatuh tempo tidak ada. Komentar: klien Anda berjanji akan memblokir cek yang hilang
dan akan mengirimkan cek pengganti kepada kami. Ternyata sampai sekarang cek tersebut belum kami terima. Dwi Haria, bagian keuangan. Atas kerjasama Anda, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Leli Luntungan, Direktur Utama. Catatan: saldo Rp7.760.000 dapat dilihat di kertas kerja audit A1 sebelum cek hilang. Perusahaan telah menjurnal. Debit utang dagang sejumlah Rp7.760.000. Kredit kas Bank Ganesha Rp7.760.000. Dikarenakan cek tersebut hilang, maka diperlukan jurnal penyesuaian, yaitu debit kas Bank Ganesha Rp7.760.000, kreditnya utang dagang Rp7.760.000. Langsung saja saya lanjutkan ke pertanyaan yang keempat. Permintaan konfirmasi saldo utang kepada yang terhormat Sivi Kartika, Jalan Indragiri nomor 766, Jakarta. Dengan hormat, sehubungan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan kami per 31 Desember 2005 oleh akuntan pabrik kami DRS Susilo Danco, sudilah kiranya Anda memberikan informasi tentang jumlah utang kami kepada perusahaan saudara. Bersama ini kami lampirkan juga amplop untuk jawaban jumlah yang belum jatuh tempo senilai Rp91.296.000. Pada buku 4 G1, saldo utang yang dicatat oleh klien PT Bina Citra Pesona adalah sebesar Rp24.960.000. Jadi terdapat selisih sebesar Rp66.336.000. Selisih tersebut terjadi karena PT Bina Citra tidak mencatat barang dari pembelian 60 kotak Lauda Citro sebesar Rp66.336 juta dengan syarat FOB Jakarta. Hal ini menunjukkan FOB shipping point atau pembelian diakui ketika barang yang telah dikirimkan karena letak Sivi Kartika di Jakarta. Maka pembelian diakui saat barang telah dikirim dari Jakarta. Dengan demikian, persediaan sudah menjadi hak PT Citra Pesona sejak barang dikirimkan dari Sivi Kartika pada tanggal 26 bulan 12 tahun 2005. Walaupun barang tersebut sampai atau diterima pada tanggal 3
Oleh karena itu, PT Bina Citra Pesona harus mengakuinya sebagai utang dagang perusahaan dengan membuat jurnal penyesuaian persediaan barang dagang masuk ke debit senilai 66.336.000 dan utang dagang masuk ke kredit senilai 66.336.000. Nilai ini dimasukkan ke kertas kerja G2 sebagai utang yang tidak dicatat. Selanjutnya ke G5. Permintaan konfirmasi saldo utang kepada yang terhormat PT Juanda, Jalan Kapuas nomor 667 Surabaya. Dengan hormat, sehubungan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan kami per 31 Desember 2005 oleh akuntan publik kami DR Susilo dan Co, sudilah Anda memberikan informasi tentang jumlah utang kami kepada perusahaan saudara. Bersama ini kami lampirkan juga amplop untuk jawaban. Jumlah yang belum jatuh tempo senilai 46.080.000. Komentar, jumlah tersebut di atas adalah utang PT Bina Citra Pesona pada kami atas 300 box multi-lotion yang kami kirim pada tanggal 31 Desember 2005. Saldo sebesar 46.080.000 terdapat di buku 1 halaman 48 tabel 7 lanjutan. Dan transaksi pembelian dapat dilihat di buku 1 halaman 47 pada daftar penerimaan tahun 2006. Di sana dinyatakan bahwa syarat pembelian adalah FOB Yogyakarta atau FOB Destination Point, yaitu pembelian yang diakui ketika barang yang telah diterima oleh pembeli, dikarenakan letak PT Bina Citra Pesona berada di Yogyakarta. Jadi, PT Bina Citra Pesona tidak perlu membuat jurnal penyesuaian karena barang sampai pada tanggal 20 Januari 2006, sedangkan kita hanya mengaudit laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2005. Q6 PT Bina Citra Pesona, Jalan Gagak Rimang nomor 3, Yogyakarta. Permintaan konfirmasi saldo utang kepada yang terhormat PT Cendana Putri, Jalan Berantas nomor 77, Semarang. Dengan hormat, sehubungan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan kami per 31 Desember 2005 oleh akuntan publik kami, Dr. Anda Susilo dan CO,
Sudilah Anda memberikan informasi tentang jumlah utang kami kepada perusahaan saudara. Bersama ini, kami lampirkan juga amplop untuk jawaban. Catatan: dalam kertas kerja G1 buku 4 terdapat saldo utang pada PT Cendana Putri sebesar Rp345.600.000. Sedangkan setelah dikonfirmasi, saldo utang sebenarnya yaitu sebesar Rp364.800.000. Terdapat selisih dalam pencatatan saldo utang tersebut dikarenakan PT Bina Citra Pesona tidak mencatat transaksi pembelian 50 kotak Essence of Apricot Spray sebesar Rp19.200.000. Barang tersebut dikirim pada tanggal 24 Desember 2005 dan diterima pada tanggal 31 Desember 2005 atau terdapat pada buku 1 halaman 47 tabel 7 daftar penerimaan Desember 2005. Namun terjadi kesalahan pencatatan sehingga penerimaan barangnya dicatat pada tanggal 6 Januari 2005 dalam tabel 7 lanjutan voucher registrasi buku 1 halaman 48. Oleh karena itu diperlukan jurnal penyesuaian dengan format persediaan barang dagangan di posisi debit sebesar Rp19.200.000 dan utang dagang PT Cendana Putri di posisi kredit sebesar Rp19.200.000. Dengan demikian, saldo sebesar Rp19.200.000 dimasukkan ke kertas kerja G2 sebagai salah satu utang yang tidak dicatat. G7 PT Bina Citra Pesona, Surat Pernyataan Penasehat Hukum Klien 31 Desember 2004. Effendi SH, Konsultan Hukum, Jalan Mayang Sari, nomor 654, Yogyakarta. 16 Januari 2006. Kepada yang terhormat Dr. Andas Susilo dan CO, Jalan Papandayan nomor 1, Yogyakarta 55221. Dengan hormat, berdasarkan surat yang kami terima tertanggal 2 Januari 2006, Leli Luntungan dari PT Bina Citra Pesona meminta kami untuk memberikan informasi rinci kepada kantor saudara
Sehubungan dengan pemeriksaan yang saudara lakukan terhadap laporan keuangan PT Bina Citra Pesona untuk periode berakhir tanggal 31 Desember 2005. Pertama-tama, kami informasikan bahwa perusahaan kami mewakili perusahaan secara meskipun tugas-tugas yang kami lakukan terbatas untuk hal-hal khusus saja. Sejak tanggal 1 Januari 2005, kami tidak lagi memperoleh penugasan, terutama tugas mewakili perusahaan dalam menyelesaikan kerugian bersyarat. Hormat kami, Manajemen Pemasaran, Sakhidin SH. PT Bina Citra Pesona. Penyelidikan terhadap utang yang tidak dicatat 31 Desember 2005. Setelah memeriksa semua voucher dan dokumen pendukung untuk periode 1 Januari 2006 sampai dengan 10 Januari 2006. Selain yang terdapat pada kertas kerja G2, tidak ada voucher yang menunjukkan adanya pembayaran untuk transaksi sampai dengan tanggal 31 Desember 2005. Klien tidak mencatat adanya hutang atas gaji pada bulan Desember 2005 dan upah minggu terakhir bulan Desember 2005. Usulan jurnal penyesuaian untuk mencatat hutang tersebut JP6 telah dibuat pada kertas kerja H2. Transaksi-transaksi yang berhubungan dengan bunga dan biaya konsultan telah saya periksa dan tidak ada hutang yang belum dicatat. Dari konfirmasi untuk penasihat hukum klien ke-7, diperoleh informasi bahwa tidak ada perselisihan hukum yang terduga. Setelah menerima surat pernyataan dari klien, telah dinyatakan dalam surat tersebut bahwa semua hutang telah dicatat dan semua hutang bersyarat telah diungkapkan kepada kantor akuntan kami. Surat pernyataan tersebut telah saya masukkan sebagai kertas kerja dengan indeks G8. Jawaban konfirmasi bank A2 dan A1 telah saya terima dari kedua bank. Semua hutang yang tercantum dalam konfirmasi tersebut telah diungkapkan oleh klien. Kutipan rapat Dewan Komisaris sudah dimasukkan dalam arsip permanen. Hasil rapat tersebut tidak ada yang berhubungan dengan hutang yang dicatat. PT Bina Citra Pesona.
Jurnal penyesuaian. CP2. Penambahan hutang pada PT Bina Citra Pesona karena terdapat hutang dagang yang tidak dicatat dari hasil pemeriksaan voucher. Kertas kerja G2. Persediaan barang dagangan 66.816.000. Hutang dagang 66.816.000. Harga pokok penjualan 19.600.000. Hutang dagang 19.600.000. Beban perbaikan dan pemeliharaan 1.500.000. Hutang dagang 1.500.000. CP3. Penambahan hutang untuk PT Bina Citra Pesona dikarenakan memeriksa pengganti atas memeriksa pembayaran yang hilang belum diterima oleh toko Dian Rencana. Kertas kerja G3. Kas Bank Ganesha 7.760.000. Hutang dagang 7.760.000.